Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keperlakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Dilema bisnis. PT Kertas Karton didirikan pada tahun 1983 adalah produksi karton dan papan kertas yang cukup mampan, di mana sebagian besar produknya dijual dalam bentuk kemasan untuk produk konsumen. Karton dibuat dalam pabrik karton perusahaan. Bahan mentah untuk karton adalah kertas papan yang diproduksi perusahaan kertas papan perusahaan yang berdekatan dengan pabrik karton. Kompleks pabrik ini juga meliputi gedung berukuran 50.000 meter persegi, di mana barang disimpan sambil menunggu pengiriman. Perusahaan memiliki 367 karyawan pada tahun 2008. Tuan Bambang, presiden perusahaan, adalah pemegang saham terbesar. Otonomi divisional, ini ada gaya manajemen dan proses, kebijakan dan prosedur manajemen, strategi dan diversifikasi. Keempat, strategi bisnis. Kelima, struktur tanggung jawab. Keenam, pengukuran dan sistem reward. Ketiga, akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban menurut Hansen Woman 2006 adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawabannya. Akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa bisnis dapat dikendalikan seefektif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab menjalankan operasi tersebut. Salah satu tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah memastikan bahwa individu pada seluruh tingkatan di perusahaan telah memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian perusahaan secara menyeluruh. Keempat, akuntansi pertanggungjawaban itu ada kemudahan identifikasi, keuntungan motivasi, ketersediaan data, kesiapan informasi, perencanaan dan pengambilan keputusan, pengendalian, pendelegasian dan pengendalian, prinsip-prinsip dan akuntansi pertanggungjawaban, input dan output. 5. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah perangkat untuk mengukur pengukuran kinerja divisi yang dinyatakan seperti berikut ini. Untuk menentukan kontribusi divisi sebagai subunit, untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas kinerja manajer divisi, untuk memotivasi manajer divisi untuk mengoperasikan divisinya dengan cara yang konsisten dengan dasar tujuan organisasi secara keseluruhan. Akuntansi 6. Akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban tidak memiliki penyimpanan apapun dari prinsip akuntan yang diterima secara umum. Akuntansi pertanggungjawaban berbeda dengan akuntansi konvensional dalam hal cara operasi yang direncanakan dan cara data akuntansi yang diklasifikasikan, diakumulasikan. 7. Jaringan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan masalahnya hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya. 8. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Untuk memastikan jaringan pertanggungjawaban dan akuntabilitas berfungsi dengan mulus, struktur organisasi perusahaan harus dianalisis. Selain itu, laba dan bebannya sebenarnya dari tanggung jawab tersebut ditentukan secara hati-hati. Pusat pertanggungjawaban individu berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari manajer segmen. 9. Pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah organisasi pemasaran yang tidak mempunyai tanggung jawab terhadap laba. Dalam organisasi fungsional, Departemen Pemasaran merupakan pusat pendapatan. Dalam organisasi divisi, bagian pemasaran divisi juga merupakan pusat pendapatan. 10. Pusat biaya. Selama proses perencanaan, manajer pusat biaya diberikan kuota produksi dan dapat berpartisipasi dalam menetapkan tujuan biaya yang realistis dan adil untuk tingkat output yang diantisipasi. Pusat biaya dapat dibedakan menjadi pusat dua, yaitu pusat biaya teknik atau pusat biaya standar dan pusat biaya kebijakan. Pusat laba. Pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali atas pendapatan maupun biaya. Tanggung jawab mereka adalah lebih luas dibandingkan dengan tanggung jawab dari pusat pendapatan atau pusat biaya karena mereka bertanggung jawab atas fungsi distribusi maupun manufaktur, yaitu kondisi A. Kondisi untuk mendelegasikan tanggung jawab laba. B. Pusat biaya kebijakan. C. Permasalahan pada pusat laba. D. Efektivitas pusat laba. E. Pusat laba lainnya. F. Unit fungsional. G. Pemasaran. H. Manufaktur.
organisasi lainnya. Selanjutnya, masalah yang ditimbulkan pusat laba, mengurangi masalah yang ditimbulkan pusat laba, perbaikan pengukuran prestasi manajemen. Selanjutnya, perbaikan optimalisasi laba perusahaan, harga transfer 2 jenis, harga transfer 2 tahap. 2. Pusat investasi. Manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap investasi dalam aset serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Tujuan pengukuran pusat investasi hampir sama dengan tujuan pengukuran pusat laba, yaitu tujuan pengukuran pusat investasi hampir sama dengan pengukuran pusat laba, yaitu menyediakan informasi dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan mengenai informasi yang digunakan manajer divisi, memotivasi manajer untuk melakukan keputusan yang tepat. Mengukur prestasi sebagai kesatuan yang berdiri sendiri. Perbandingan prestasi antara divisi untuk penentuan alokasi sumber ekonomi. Sedangkan informasi atas dasar pusat investasi dapat memotivasi manajer untuk divisi. Adapun masalah-masalah dalam pusat investasi, pengukuran tolak investasi, masalah-masalah pengukuran aset sebagai dasar investasi. Masalah pada aset lancar, masalah pada aset tetap, aset leasing, liabilitas jangka panjang, biaya modal. 3. Korelasi dengan struktur organisasi itu ada struktur vertikal, struktur horizontal, dan pemilihan struktur. 14. Penetapan pertanggungjawaban. Setelah memilih jenis struktur organisasi, tugas penelitian berikut adalah membangun sistem penanggung-jawaban yang efektif. Secara keperilakuan adalah menggambarkan pertanggungjawaban. Tanggung jawab adalah pemenuhan suatu pekerjaan. Konstruksi atas kerangka pertanggungjawaban yang seimbang adalah benar-benar sulit dan seringkali membutuhkan kompromi. Faktor yang paling penting dalam penggambaran pertanggungjawaban adalah masalah tingkat diskresi dan pengendalian atas sumber daya yang diperlukan guna melaksanakan fungsi atau tugas yang didelegasikan. Kelima, perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Ada anggaran pertanggungjawaban, akumulasi data, dan pelaporan pertanggungjawaban. Asumsi keperilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Perencanaan pertanggungjawaban, akumulasi data, sistem pelaporan didasarkan pada beberapa asumsi yang berkenaan dengan operasi perilaku manusia, meliputi manajemen berdasarkan pengendalian pengecualian, manajemen berdasarkan tujuan, struktur pertanggungjawaban, akuntabilitas, mendekati struktur hierarki organisasi, manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankannya melalui hierarki organisasi. Sistem akuntansi pertanggungjawabannya mendorong kerjasama bukan persaingan. Yaitu ada 2, yaitu manajemen pengecualian dan manajemen berdasarkan tujuan. 17. Kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi. Akuntansi pertanggungjawaban mengasumsikan bahwa pengendalian organisasi ditingkatkan dengan menciptakan jaringan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dengan struktur organisasi formal. 18. Kapasitas untuk mendorong kerjasama. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan kerjasama organisasi dengan menunjukkan kepada manajer bagaimana aktivitas mereka sesuai dengan gambaran keseluruhan dan bahwa setiap orang bekerja untuk tujuan bersama. 19. Masalah-masalah dalam akuntansi pertanggungjawaban. Ketika menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban, terdapat beberapa masalah dan kesulitan yang memungkinkan besar akan dihadapi oleh manajemen, yaitu klasifikasi biaya, konflik antar departemen, keterlambatan pelaporan, overloading informasi, ketergantungan lengkap akan menipu. Kesimpulan, akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu kajian akuntansi yang lebih memfokuskan diri pada aspek pertanggungjawaban dari satu atau lebih anggota organisasi atas pekerjaan bagian atau segmen tertentu. Tidak hanya hal itu, akuntansi bertanggung jawab juga melihat aspek keperlakuan dari anggota organisasi. Hal ini disebabkan karena akuntansi pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai alat pengendalian organisasi. Masing-masing individu, kelompok maupun divisi dapat dijelaskan kinerjanya dari laporan yang diungkapkan dalam akuntansi pertanggungjawaban. Oleh karena itu, aspek keperlakuan juga menjadi sorot penting dalam implementasi akuntansi pertanggungjawaban. Terima kasih.